Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Wahrudin, NIM 18220154. Di sini saya akan menjelaskan tentang kritikan atau review tentang kritikan hadis yang ditugaskan oleh Bu dosen. Langsung saja, ulama hadis membagi hadis dilihat dari segi jumlah periwayatannya kepada dua, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad. Ulama sepakat bahwa hadis mutawatir itu berstatus qat'i, sedangkan hadis ahad ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat bahwa hadis ahad berstatus dhanni dan sebagainya lagi berstatus qat'i. Terlepas dari perbedaan status untuk hadis ahad tersebut, yang pasti bahwa hadis itu ada yang qat'i dan ada yang dhanni. Begitu pula halnya ijtihad. Seorang mujtahid tidak boleh membuat hukum sesuatu sebelum berusaha dengan sesungguh-sungguh untuk menelitinya atau mencurahkan segala kemampuannya untuk mendapatkan hukum yang jelas. Demikian pula halnya seorang peneliti hadis tidak boleh langsung menyebutkan kualitas hadis sebelum melakukan penelitian secara khusus dan cermat. Yang pertama, pengertian rijal al-hadis terdiri dari dua suku kata dan telah menjadi istilah yang baku bagi ulama hadis, sehingga kedua kata itu tidak dapat diartikan secara terpisah. Istilah rijal al-hadis menurut bahasa berarti orang-orang yang di sekitar hadis. Jika kata rijal al-hadis ditambahkan dengan kata ilmu di depannya, sehingga menjadi ilmu rijal al-hadis, yang berarti ilmu tentang orang-orang di sekitar hadis. Sedangkan ilmu rijal al-hadis secara terminologi adalah ilmu untuk mengetahui para periwayat hadis dalam kapasitas mereka sebagai periwayat hadis. Ilmu ini sangat penting kedudukannya dalam lapangan ilmu hadis, karena secara khusus ilmu tersebut mempelajari persoalan-persoalan di sekitar sanad. Muhammad Ajaz Al-Khatib membagi ilmu rijal al-hadis kepada dua ilmu yang benar, yakni ilmu tarik al-ruwat dan ilmu jar wa ta'dil. Yang pertama, ilmu tarik al-ruwat merupakan suatu ilmu yang membicarakan tentang keadaan-keadaan periwayat mengenai kelahirannya, kewafatannya, guru-gurunya, negerinya, tempat kediamannya, perlawatan-perlawatannya, dan segala yang berhubungan dengan urusan hadis. Yang kedua, ilmu jarwal at-ta'dir adalah ilmu yang membahas tentang kritik yang berisi celaan dan pujian terhadap para periwayat hadis. Para ulama sangat mementingkan hal-hal yang demikian itu karena mereka ingin mengetahui kemuttasilan atau ketersambungan sanad dan kemuqatti'an atau keterputusan sanad. Begitu pula kemarfu'annya hadis yang disanadkan kepada Nabi dan kemauqufannya hadis yang disanadkan kepada Nabi. Atas dasar itu pula lah maka ulama hadis yang banyak memiliki pengetahuan sejarah para periwayat hadis terdorong hatinya untuk menulis berbagai keterangan yang berkenaan dengan para periwayat hadis itu. Tanpa penjelasan dan penulisan tentang berbagai keterangan yang berkenaan dengan para periwayat hadis, maka ulama Islam akan mudah tersesat, sebab mereka akan mudah menerima begitu saja hadis-hadis yang disampaikan oleh kepadanya atau orang-orang sebelumnya. Kitab-kitab rijal al-hadis di atas sangat membantu para ulama untuk mengkaji hadis yang ingin meneliti kualitas suatu hadis. Untuk dapat memahami penjelasan-penjelasan yang dikemukakan oleh kitab-kitab rijal tersebut, dibutuhkan pengetahuan ilmu hadis yang mewadai. Maka setelah rentetan-rentetan periwayat ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah meneliti periwayat-periwayat tersebut dengan mengacu pada kaidah kesahihan sanad yang telah disepakati oleh jumhur ulama hadis, yakni yang pertama sanad bersambung, yang kedua periwayat bersifat adil, yang ketiga periwayat bersifat dhabit,
yang keempat terhindar dari kejanggalan, yang kelima terhindar dari cacat atau ilat. Ulama ahli kritik hadis mengakui bahwa penelitian ilat hadis itu sulit dilakukan, namun Ibnu Al-Madini dan Al-Khatib Al-Baghdadi memberi petunjuk bahwa langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk meneliti ilat hadis ada dua, yakni yang pertama, seluruh sanad hadis untuk matan yang semakna dihimpun dan diteliti bila memiliki mutabe ataupun syahid. Yang kedua, seluruh periwayat dalam berbagai sanad diteliti berdasarkan kritik yang telah dikemukakan oleh para ahli kritik hadis. Kemudian Syuhudi Ismail menambahkan bahwa sesudah kedua langkah itu ditempuh, maka sanad yang satu diperbandingkan dengan sanad yang lain. Setelah langkah-langkah itu ditempuh dan didasari dengan pengetahuan ilmu hadis yang dimiliki, maka akan dapat ditemukan apakah sanad hadis yang diteliti mengandung ilat ataukah tidak. Ulama ahli kritik hadis menjelaskan bahwa ilat hadis pada umumnya ditemukan pada hal sebagai berikut. Yang pertama, sanad yang tampak mutasil dan marfu' tetapi kenyataannya mauquf. Yang kedua, sanad yang tampaknya mutasil dan marfu' tetapi mursal walaupun sanadnya dalam keadaan mutasil. Yang ketiga, terjadi keracunan karena bercampur dengan hadis lain. Yang keempat, terjadi kekeliruan penyebutan nama periwayat yang memiliki kemiripan atau kesamaan dengan periwayat lain yang di kualitasnya berbeda. Ya, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Mungkin jikalau ada kata-kata yang kurang mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.